Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video tutorial dan video pelajaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi matematika, dalam hal ini bahasan tentang integral. Sebelum saya membahas materi ini, terlebih dahulu dukungan dari kawan-kawan untuk mengklik like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar sesuai dengan isi video. Salam silaturahmi untuk kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang sukses karena subscribe itu gratis. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan materinya. Check it out. Integral tak tentu dari fungsi aljabar. Jadi sedikit saya menjelaskan apa itu integral. Jadi integral ini satu istilah yang sering digunakan oleh pakar ekonomi untuk menentukan nilai marginal dari suatu biaya untuk satu unit produksi barang. Jadi biaya marginal ini sering dikenal dengan nama kecepatan perubahan biaya yang dibutuhkan oleh satu unit barang. Maka ilmu yang digunakan di situ adalah integral. Ya, mudah-mudahan konsep dan definisi ini bisa dipahami. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimanakah notasi integral itu. Dalam hal ini adalah integral tak tentu. Jadi secara umum bentuk baku dari integral tak tentu itu seperti ini dia. Jadi ini dibaca integral fx dx sama dengan fx tambah c. Ya, jadi dia diintegralkan dalam variabel x. Nah, ingat bahwa x ini sebuah variabel dan tidak hanya x, itu berbagai variabel mulai dari variabel a sampai dengan z boleh digantikan di dalam ini. Nah, jadi karena di dalam ilmu matematika variabel yang sering digunakan x, maka integral ini diintegralkan dalam variabel x. Nah, kita lihat penjelasan dari masing-masing bentuk baku ini. Yang pertama adalah fx, itu dinamakan sebagai fungsi integral umum. Dari mana fx ini? Fx ini adalah hasil dari fx yang huruf kecil ini. Nah, sedangkan fx ini sendiri asalnya turunan dari sini. Jadi f aksen x ini adalah turunan pertama dari fx yang nilainya sama dengan fx. Ya, jadi bisa dibedakan ya, f besar ini dengan f kecil ini. Kemudian untuk f yang ini dalam variabel x disebut fungsi integran, sedangkan c disebut sebagai konstanta pengintegralan. Baik, supaya lebih paham bagaimana mengoperasikan daripada integral tak tentu, langsung kita ke pembahasan contoh-contoh soal. Nah, adapun rumus-rumus integral tak tentu itu terutama dalam fungsi aljabar sebagai berikut. Yang pertama, ini ada dua rumus yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah integral dari dx, maka hasilnya nanti x ditambah c. Yang kedua, jika ada integral a dx, maka untuk menentukannya menggunakan rumus ax ditambah c. Itu aturan yang pertama.
aturan yang kedua juga itu terdiri dari dua rumus atau dua bagian. Yang pertama, integral fx ditambah gx dx, maka hasilnya sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Jadi dia dikerjakan satu-satu. Tapi nanti untuk pengerjaan soal, kita mengerjakan dengan cara cepat saja. Nanti hasilnya pasti sama. Kemudian aturan kedua dari rumus yang kedua ini adalah inverse dari penjumlahan, yaitu pengurangan. Sama juga, yang membedakan dia adalah tanda minus dengan tanda plus. Rumus yang ketiga ini berkaitan dengan perpangkatan. Nah, jika ada integral x dipangkatkan dengan n dx, maka nanti mencarinya adalah 1 per n ditambah 1. Jadi di sini ada koefisien yaitu 1 tapi tidak ditulis. Ya. Sehingga di sini ditulis 1 per, diambilkan pangkatnya n ditambah 1 x lagi pangkat n ditambah 1 ditambah c. Ya, jadi ini adalah rumus yang ketiga, bagian pertama. Yang keduanya hampir sama juga. Hanya kalau di sini tadi ada 1 yang tidak pernah ditulis, kalau di sini ada a. Maka a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Nah, jadi kemudian tiga rumus inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral tadi. Nah, dilihat catatan pentingnya, khusus untuk nilai n itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa ini selalu ditegaskan? Karena nanti kalau misalnya n ini digantikan dengan angka min 1, maka min 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 0. Maka akan ada pembagian dengan 0. Nah, setiap bilangan yang dibagikan dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Makanya selalu diingatkan untuk n itu kalau dia dalam bentuk pembagian tidak boleh nilainya sama dengan negatif 1. Kita lanjutkan ke contoh yang pertama. Tentukanlah integral-integral tak tentu berikut ini. Yang pertama, integral 5 dx. Yang kedua, integral 7 dx. Yang ketiga, integral 4x dx. Yang keempat, integral 8x dx. Kita ke penyelesaian sekarang. Nomor 1 tadi, integral 5 dx. Pertanyaannya, untuk menentukan hasil integral 5 dx ini, rumus apa yang paling cocok digunakan dari ketiga rumus tadi yang sudah kita bahas sebelumnya? Iya, betul sekali bahwa rumus yang kita gunakan adalah rumus pertama yang bagian kedua, integral a dx. Jadi a-nya di sini kita misalkan sebagai 5. Jadi kalau saya boleh katakan ini integral a dx. Jadi a-nya di sini adalah 5. Maka tentu nanti untuk menentukan nilainya, rumus ini yang kita gunakan. Nah, kita lihat hasilnya sama dengan 5x ditambah c. Ini sama dengan ini ya, ax ditambah c. 5x ditambah c. Nah, sampai di langkah ini mudah bukan? Iya. Kita lanjutkan ke penyelesaian nomor 2. Integral 7 dx. Kita lihat kira-kira apa jawabannya ya. Sama dengan, oh nyatanya jawabannya adalah titik. Ya, jadi silakan berlatih sendiri untuk menyelesaikan yang nomor 2 ini. Nomor 3, integral 4x dx. Sama juga pertanyaannya, kira-kira rumus apa yang paling cocok
untuk menentukan hasil 4x dx ini? Iya, benar sekali. Rumus yang kita gunakan adalah rumus ketiga bagian yang kedua. Pasti akan timbul pertanyaan, kenapa rumus ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan ini? Nah, kalau kamu perhatikan bahwa di sini A-nya adalah 4, kemudian X-nya ini dia, N-nya itu bernilai 1, tapi tidak ditulis. Makanya rumus di sini ini yang paling cocok untuk menyelesaikan ini. Oke, kita langsung ke hasilnya. Ini A, jadi 4 per 1 ditambah 1, karena pangkatnya 1, maka 1 ditambah 1. X pangkat 1 juga ditambah dengan 1, baru ditambah C. Oke, kita lihat hasil akhirnya. 4 per 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Baru X. Sama juga ini, 1 ditambah 1 hasilnya juga adalah 2. Ditambah dengan konstanta C. Hasil akhirnya, kalau semisal ini bisa disederhanakan pembagiannya, maka silakan sederhanakan. Jadi karena 4 ini habis bagi 2, makanya hasilnya adalah 2. X kuadrat ditambah dengan C. Nah, jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Ya, mudah bukan? Oke. Sekarang kita masuk ke penyelesaian nomor yang keempat. Integral 8x dx. Kita lihat kira-kira apa jawabannya ya. Oke, jadi jawabannya juga adalah titik. Jadi silakan berlatih sendiri untuk menyelesaikannya ya. Kita masuk contoh yang kedua sekarang. Kalau yang contoh pertama ini adalah contoh-contoh yang dasar-dasar saja dulu, sesuai dengan rumus yang ketiga tadi yang kita bahas sebelumnya. Kita mulai lagi tingkatkan levelnya. Tentukanlah integral tak tentu berikut ini. Nomor 1, integral x kuadrat dx. Yang kedua, integral x pangkat 5 dx. Yang ketiga, integral 2x pangkat 3 dx. Yang keempat, integral 5x pangkat 4 dx. Yang kelima, integral 6x kuadrat dx. Baik, kita langsung ke penyelesaian. Kita masuk ke penyelesaian nomor 1. Integral x kuadrat dx. Nah, rumus yang paling sesuai untuk menjawab soal ini adalah rumus yang ketiga bagian pertama. Jadi kalau kita lihat hasilnya sama dengan 1 per 2 tambah 1. Jadi di sini ada koefisien 1. Inilah dia, per pangkat 2 ditambah 1. Yang 1 ini kan dari rumus ya. Baru X pangkat 2 ditambah 1 tambah C. Selalu diakhiri dengan tambah C karena yang kita bahas adalah integral tak tentu. Baru kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2 tambah 1 sama dengan 3. X pangkat 2 ditambah 1 juga 3 tambah C. Ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk penyelesaian bagian pertama contoh soal yang kedua. Nomor 2, integral x pangkat 5 dx. Nah, tentu kamu bisa lihat sendiri penyelesaiannya sama dengan yang soal nomor 1, karena di sini bedanya hanya pangkat 5 saja. Di sini pangkat 2, sini pangkat 5.
Ya, jadi silakan berlatih untuk menyelesaikannya ya. Nomor 3. Integral 2x pangkat 3 dx. Nah, kira-kira rumus mana lagi yang sesuai? Kita lihat. Iya, rumus yang paling sesuai adalah rumus ketiga bagian yang kedua. Kita lihat hasilnya. 2 per, nih ada di sini 3 pangkatnya, 3 baru ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 baru tambah c. Iya, benar sekali. Kita lanjutkan lagi. Maka hasilnya sama dengan 2 per 3 tambah 1 tadi adalah 4 x pangkat 4 juga ya, karena 3 tambah 1 4 tambah c. Nah, sampai di langkah ini sebenarnya hasilnya sudah benar. Tapi kalau misalnya ini masih bisa disederhanakan, ya silakan sederhanakan. Kalau tidak bisa, ya biarkan seperti ini saja hasilnya. Nah, di sini saya lihat ini bisa disederhanakan, maka hasilnya integral 2x pangkat 3 dx itu nilainya sama dengan ini bagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian yang 4 juga dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Ya. Jadi setengah x pangkat 4 ditambahkan dengan c. Oke, mudah-mudahan penyelesaian nomor 3 untuk contoh soal yang kedua bisa dipahami. Kita lanjutkan ke nomor 4. Integral 5x pangkat 4 dx. Nah, tentu kan mereka juga hampir sama ini ya. 5 per 4 ditambah 1 x pangkat 4 ditambah 1 ditambah c. Nah, turun lagi yang 5 per 4 ditambah 1 hasilnya 5. X pangkat 4 ditambah 1 juga 5 ditambah dengan C. Maka ini 5 dengan 5 itu disederhanakan sehingga hasilnya adalah, iya benar sekali, tinggal X. Jadi 5 bagi 5 adalah 1. 1 kali X tetap X pangkat 5 tambah C. Ya, jadi sampai di sini mudah-mudahan penyelesaian nomor 4 juga bisa dipahami. Kita masuk ke soal yang terakhir untuk contoh soal yang kedua. Integral 6x kuadrat dx. Kita lihat penyelesaiannya. Nyatanya lagi penyelesaiannya adalah titik ya. Jadi silakan berlatih sendiri ya, supaya lebih paham lagi. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Otomatis ini mulai dari contoh yang pertama agak mudah, contoh yang kedua sedikit naik levelnya, maka untuk contoh 3 lagi pasti akan naik lagi level. Ya, kita lihat apa contoh soalnya. Sama juga bunyinya, integral tertentu berikut ini ya. Iya. Integral 12x kuadrat kurang 4x pangkat 7 tambah 10x pangkat 4 kurang x dx. Jadi ini tentu sudah mulai terbayang di pikiran kira-kira rumus mana yang akan digunakan ya. Nah, tentu dengan melihat soalnya saja pasti yang ada di pikiranmu itu adalah rumus yang paling sesuai adalah rumus yang kedua, baik nomor 1 maupun bagian nomor 2, yaitu masalah penjumlahan dan juga pengurangan ya. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk nomor 1, nah ini soalnya tadi, kita lihat hasilnya. Nah,
Kalau tadi dari rumus itu pengerjaannya satu-satu ya. Misalnya tadi fx, integral fx dx ditambah integral gx dx. Maka di sini kita mengerjakannya dengan cara yang sering digunakan saja ya, cara mudah. Langsung aja kita integralkan ya. Nah, satu lagi, ketika kita sudah mau mengintegralkan, maka tanda integral ini tidak lagi turun di sini ya, karena langsung kita mengintegralkan di situ. Terkecuali kita menyederhanakan, maka nanti tanda integralnya tetap ikut. Nah, udah ya. Jadi ini 12 pangkatnya 2 ditambah 1, x pangkatnya 2 lagi ditambah 1. Kemudian untuk yang ini sama juga, dikurang 4/7 ditambah 1, x pangkat 7 ditambah 1. Ditambah, ini ditambah 10/4 ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 1. Iya, dari mana satunya? Dari sini, ada koefisien di sini 1, per pangkatnya juga 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1 diakhiri dengan c. Kita lihat penyederhanaan berikutnya. 12 turun, 12 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 3 dikurangi 4 per 7 tambah 1 hasilnya 8, x pangkat 8 ditambah 10 per 4 ditambah 1, 5, x pangkat 4 tambah 1 lagi 5 dikurang 1 per 2 x pangkat 2 ditambah c. Oke, kalau kita lihat bentuk ini tentu masih bisa lagi disederhanakan ya. Kita lihat hasil yang paling sederhananya. 12 dibagi 3 tentu iya hasilnya adalah 4. X pangkat 3 dikurangi, ini juga bisa disederhanakan, ini bagi 4 hasilnya adalah 1, per ini juga bagi 4 hasilnya adalah 2. X pangkat 8 ditambah, ini bagi 5 hasilnya adalah 2 ya, 10 bagi 5 adalah 2, x pangkat 5 dikurangi 1 per 2 x pangkat 2 tambah c. Nah, jadi kira-kira seperti inilah penyelesaian yang bagian pertama dari contoh ini ya. Kita masuk ke soal nomor yang keduanya. Iya, ini ada soalnya integral x kurang 3 pangkat 2 dx. Ingat, ini adalah bilangan berpangkat, maka tentu nanti x dikurang 3 yang ada di dalam kurung ini dijabarkan lagi ya, dikalikan sebanyak 2 kali menjadi integral x kurang 3 kali x dikurang 3 dx, karena dia di sini pangkat 2. Sama lah kalau misalnya 7 pangkat 2, tentu kan hasilnya 7 kali 7 ya, maka seperti itu juga ini. Nah, ingat tadi tanda integralnya itu masih belum lepas karena ini masih proses penyederhanaan ya. Maka hasilnya sama dengan, turun lagi integralnya ya. Jadi x dikali x kuadrat, x dikali min 3 sama dengan min 3x, min 3 dikali x min 3x
min 3 dikali min 3 hasilnya adalah positif 9dx. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini masih proses penyederhanaan saja ya. X kuadrat, ini dia turun. Yang ini, karena variabelnya sama, X dengan X, maka ini dijumlahkan ya. Jadi min 3X ditambah min 3, tentu kan ada pertemuan tanda. Plus minus, makanya tetap dia negatif. Maka hasil akhirnya min 6X tambah 9dx. Nah, inilah bentuk sederhana dari integral X kurang 3 pangkat 2 dx. Setelah dia sederhana, maka langkah berikutnya baru kita integralkan. Kita lihat hasilnya. Iya, 1. Ya, jadi tanda integral sudah tidak ada lagi di sini karena sudah proses pengintegralan sekarang. 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 kurang 6 per 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1. Iya, benar sekali. Baru ditambah 9X tambah C. Kita lihat hasilnya. 1 per 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1 lagi 3. Kurang 6 per 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1 lagi 2. Tambah 9X tambah C. Oke, kita sederhanakan. 1/3 X pangkat 3 dikurang 6 bagi 2 adalah 3. X kuadrat tambah 9X ditambah C. Jadi kira-kira begitulah penyelesaian contoh soal yang ini bagian nomor 2. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya ya. Nomor 3-nya integral X dikali X tambah 2 kali X kurang 3 dx. Jadi ini naik terus levelnya ya. Makanya disimak dengan baik. Nah, kalau di sini yang duluan saya selesaikan adalah yang di dalam kurung saja dulu ya. Nah, apakah boleh kamu menyelesaikan dari sini X dikali X? Boleh ya. Tidak ada masalah, yang penting ujung-ujungnya hasilnya harus benar. Nah, supaya lebih terstruktur, maka kita tetap menggunakan aturan baku bahwa bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung itu yang lebih dulu harus diselesaikan ya. Maka yang X-nya di sini saya turunkan, maka ini dikali X dikali X, X kuadrat. X dikali min 3, min 3X. Positif 2 kali X, positif 2X. 2 dikali min 3, min 6 dx. Oke, kita turunkan lagi. Integral X, X-nya tetap saja. Kita selesaikan saja dulu dalam kurung ini, terutama yang variabelnya sama, yang ini. Maka X kuadrat dikurang X. Dari mana kurang X? Ini min 3 ditambah 2. Ingat kembali penjumlahan pengurangan antara negatif dan positif ya. Jadi dari negatif dia ke arah positif. Jadi min 3 maju dia ke arah positif, min 2 udah satu langkah, maju lagi dia ke arah positif satu langkah, maka hasilnya min 1 ya, min X dikurang 6 dx. Baru langkah berikutnya, yang X-nya ini kita kalikan ke dalam ya, ke setiap ini. Iya, maka X dikali X kuadrat, X pangkat 3. Ketika mengalikan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya harus dijumlah. Di sini ada pangkat 1, jadi 1 tambah 2 hasilnya adalah, iya benar sekali, 3 ya.
X dikali X, berarti ada pangkat di sini 1, di sini 1, maka hasilnya pangkatnya adalah 2. X kali min 6, hasilnya adalah min 6X dx. Nah, sampai di langkah ini, inilah bentuk sederhananya. Ingat, tanda integral masih tetap melekat. Nah, untuk langkah berikutnya, karena kita mau mengintegralkan, maka lambang integral sudah tidak ikut lagi ditulis ya. Jadi hasilnya adalah seperti biasa. 3 ditambah 1, X pangkat 3 ditambah 1, dikurangi 1 per 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1. Dikurangi 6 per 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1, ditambahkan C. Oke, kita lihat langkah berikutnya. 1 per 3 tambah 1 hasilnya 4. Begitu juga pangkatnya 4. Dikurangi 1 per 2 tambah 1, 3. Sama juga dengan pangkatnya, tambah 2 tambah 1, 3. Kurang 6 per 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Ditambah C. Oke, kita lakukan lagi penyederhanaan. Karena kalau kita lihat masih ada yang bisa disederhanakan, terutama yang ini. Maka hasil akhirnya 1 per 4 X pangkat 4 dikurangi 1 per 3 X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2. Karena 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Benar sekali. Ditambah C. Ya, jadi inilah langkah penyelesaian yang nomor 3. Ya, silakan dilihat sejenak, mudah-mudahan bisa difahami. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh yang lebih kompleks lagi ya. Contoh 4. Tentukanlah integral tak tentu berikut ini. Nah, ini sudah mulai ada di dalam tanda akar. Dan biasanya siswa itu kewalahannya kalau ada tanda-tanda akar ini ya. Jadi kita lihat penyelesaiannya ya, langsung saja. Nomor 1, integral dari akar pangkat 4 X pangkat 3 dx. Jadi ini dibaca jangan sampai salah ya. Integral akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dx. Oke, bisa difahami? Oke, hasilnya sama dengan, kita sederhanakan ini. Ingat kembali bahwa inverse dari bilangan dalam akar itu adalah bilangan berpangkat. Jadi X-nya kita tulis dulu ya, X. Kemudian kita ambil 3-nya, kita jadikan dia pangkat 3. Kita bagikan dengan yang pangkat akarnya per 4 dx. Ya, jadi ini bentuk lainnya ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada koefisien 1, berarti di sini 1 per turun pangkatnya 3 per 4 ditambah 1. X pangkat 3 per 4 ditambah 1 tambah C. Oke, kita lihat hasil operasi berikutnya sama dengan 1 per 3 per 4. Ingat di sini, ini adalah bilangan pecahan, kemudian di sebelahnya adalah bilangan bulat. Maka kita harus menyamakan penyebut ya, penyebut dari sini. Maka pertanyaannya, kira-kira bilangan apa
yang dibagikan dengan 4 hasilnya 1, maka pasti jawabannya adalah 4 juga. Karena 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Ya, mudah-mudahan sampai di langkah ini bisa dipahami ya. Kenapa 4 bagi 4? Karena tujuan kita harus menyamakan penyebutnya. Sehingga nanti kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya ini langsung bisa kita jumlahkan. Oke ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, tentu apa yang berlaku di sini akan berlaku juga untuk bilangan pangkatnya. Oke, 3/4 ditambah 4/4 baru ditambah dengan C. Hasil berikutnya 1/, ini tadi kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, maka 3 ditambah 4 adalah 7/4. X pangkat sama juga, 3 tambah 4 7, penyebutnya sama 4 tambah C. Oke, kita next. Sama dengan, nah sampai di langkah ini kita kali silang. Karena di sini kita mau kali silang, di langkah sebelumnya tadi adalah 7/4, maka yang 4-nya jadi pembilang, yang 7 jadi penyebut. Baru X pangkat 7/4 tambah C. Maka nanti ketika dikalikan 1 kali 4, ingat ya, 1 dikali 4, 4/7 tetap. X pangkat 7/4 ditambah C. Nah, sampai di sini itu hasilnya sudah benar. Kalau mau disederhanakan lagi, maka ini bisa juga ditulis menjadi atau 4/7X kali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 tambah C. Dari mana hasil ini? Nah, kita lihat pembuktiannya ya. Nih ya, yang saya kolom merah ini kita coba buktikan. Kenapa mereka sama ini dengan ini? Ya, bukti 4/7X dikali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 ditambah dengan C, hasilnya sama dengan 4/7X ya, dikalikan, nih saya kasih tanda titik, tanda kali, X ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat ya, seperti yang langkah sebelumnya tadi, 3/4 ditambah C. Kemudian yang 4/7-nya turun. Ini 4/7. Nah, X ini dia punya pangkat 1. Kemudian X yang di sini dia punya pangkat 3/4. Maka nanti pangkat ini yang 1 dijumlahkan dengan yang 3/4. Maka hasilnya adalah X pangkat 1 ditambah 3/4 tambah C. Maka hasil akhirnya adalah, nih perhatikan, 4/7 X sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi itu 3/4 ditambah 4/4. Oke, mau yang ini di sini 4/4, di sini 4/4, baru di sini 3/4, itu sama saja ya, tidak ada masalah. Maka hasilnya 4/7X dijumlahkan pembilang ini di bagian pangkat, jadinya 7/4 ditambah C. Maka tentu hasil yang ini itu akan sama dengan yang ini ya. Ini akan sama dengan ini. Makanya ini bentuk lainnya yang ada di dalam tanda lingkaran. Mudah-mudahan penjabaran ini bisa difahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh paling terakhir. Ini sudah contoh paling terakhir ini.
Mudah-mudahan masih sehat semuanya ya. Oke, X pangkat 5 kurang 1 per X pangkat 2 dx. Kita lihat hasilnya. Ini, ingat ini pembilang, ada dua suku, penyebutnya 1. Jadi X pangkat 5 itu penyebutnya juga X pangkat 2, min 1 juga penyebutnya adalah X pangkat 2. Maka X pangkat 5 per X pangkat 2 dikerjakan satu-satu, dikurang 1 per X pangkat 2 dx. Jadi bentuk lain dari ini dia di sebelah. Sampai di langkah ini kita sederhanakan berikutnya. Tanda integral masih tetap kita pakai karena masih penyederhanaan. Ini pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama ya, basisnya X, maka tentu pangkatnya akan dikurang. Jadinya 5 kurang 2 kurang X pangkat min 2. Nah, ingat kembali sifat-sifat bilangan berpangkat ya. dx. Baru kita lihat hasilnya, hasil penyederhanaannya. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3, dikurang X pangkat min 2 dx. Oke, sampai di langkah ini bentuk ini sudah sederhana, baru kita integralkan. Jadinya di sini koefisien 1, di sini juga 1. X pangkatnya 3, jadi 3-nya diturunkan seperti biasa. Tambah 1, X pangkat 3 ditambah 1. Dikurang 1 per min 2 ditambah 1. X pangkat min 2 ditambah 1 ditambah C. Jadi hasilnya adalah 1 per 4 X pangkat 4 dikurang min X. Nah, dari mana min X? Ini 1 per min 2 tambah 1. Jadi hasilnya adalah min 1 ya. Jadi 1 bagi min 1 tetap min 1. Variabelnya adalah X. Oke, ini min 2 tambah 1, min 1 juga tambah C. Nah, kemudian 1 per 4 X pangkat 4. Di sini ada pertemuan tanda. Di sini min dengan min, sengaja saya batasi dengan tanda kurung supaya tahu bahwa ada pertemuan tanda di sini ya. Negatif itu hasilnya adalah positif. Kemudian X pangkat min 1 tambah C. Nah, sampai di langkah ini hasilnya sudah benar, tapi kalau mau disederhanakan lagi menjadi 1/4 X pangkat 4. Kita jadikan ini bilangan pecahan ya, menjadi 1 per X. Jadi bentuk lain dari X pangkat min 1 itu adalah 1/X ditambah C. Ya, jadi sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang dipelajari untuk penyelesaian integral tak tentu ini dengan contoh bervariasi, mulai dari contoh yang paling sederhana sampai dengan yang rumit, itu bisa diterapkan ketika ada penyelesaian atau pembahasan contoh-contoh soal yang berkenaan dengan integral tak tentu ini sendiri. Saya akhiri pembahasan ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.